Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, oke untuk materi hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi yang harusnya kita ketemu di kampus karena ada satu dan lain hal, akhirnya saya buatkan video ya. Jadi videonya uh, yaitu pembahasan terkait analisis dan desain perangkat lunak. Jadi kita akan membahas awalan dulu, pendahuluan. Nah, untuk materi sudah saya upload ya di Iftik. Jadi nanti teman-teman bisa mendownload secara langsung. Jadi di sini sudah ada, nanti teman-teman bisa download untuk materinya. Nah, materinya di sini dalam bentuk buku, ya dalam bentuk PDF seperti ini, karena rencananya akan saya buat buku ajar ya. Jadi ini di bab 1 sampai nanti ke pertemuan ke-16. Jadi minta tolong ini jangan di-share dulu ke publik karena ini rencananya akan saya buat menjadi buku. Ya, oke. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan apa namanya, download dulu atau mendownload dulu untuk materinya biar nanti bisa lebih jelas. Oke, saya lanjut. Jadi analisis dan desain perangkat lunak ini adalah hal yang penting ya saat Anda nanti mau melakukan pembuatan sebuah aplikasi. Jadi analisis yang baik dari sebuah perangkat lunak itu adalah proses yang utama ya. Jadi untuk memastikan bahwa perangkat lunak nanti yang Anda kembangkan untuk kebutuhan pengguna itu menjadi optimal, ya Anda harus melakukan analisis yang baik ya terhadap termasuk dari pemahaman kebutuhan dari pengguna, spesifikasi dari sistem, environment yang ada, kemudian arsitektur dari infrastrukturnya nanti dalam pengembangan bagaimana, kemudian arsitektur dari bahasa pemrograman yang akan gunakan, database dan sebagainya. Ya, jadi ini keberhasilannya suatu proyek pengembangan sebuah sistem atau perangkat lunak itu bergantung dari analisa desain yang matang. Ya, kesalahan dalam tahapan ini dapat menyebabkan berbagai masalah ya. Salah satunya adalah proyeknya itu gagal, biaya pengembangannya membengkak, kemudian sistemnya tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi nanti akan gagal ya. Jadi hal-hal tersebut kalau bisa dihindari, terutama Anda sebagai pengembang aplikasi. Biarpun itu Anda pengembang sendiri maupun sebagai tim. Ya, seperti itu. Oke, untuk pengertiannya sendiri, pengertian desain perangkat lunak, yaitu adalah analisis perangkat lunak adalah proses mengidentifikasi kebutuhan sistem secara sistematis dan mendokumentasikan informasi yang dibutuhkan sebelum pengembangan dimulai. Nah, tujuan utamanya adalah memahami kebutuhan pengguna dengan jelas dan mendetail, kemudian mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat digunakan sebagai referensi oleh tim pengembang nanti. Kemudian mengurangi kemungkinan perubahan besar selama pengembangan. Jadi kalau bisa ya jangan sampai itu selalu berubah-ubah karena nanti akan cost, biaya dan sebagainya, waktu juga akan terbuang. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam dan efektivitas proses pengembangan perangkat lunak. Nah, nanti di tahapan dalam analisis perangkat lunak ini kita harus melakukan kebutuhan yang pertama yaitu adalah bagaimana kita melakukan interview atau survei kebutuhan dari si klien ya dari observasi langsung, menganalisa dokumen-dokumen yang fisik yang ada saat ini, dokumen dari Excel-nya lah dan sebagainya yang sekarang sudah dilakukan. Nah, tahapan ini tahapan yang penting ya. Kita tidak bisa hanya sekali. Kita harus melakukan beberapa kali sampai benar-benar matang gitu. Jadi jangan sampai tidak ada informasi yang diberikan. Ya, jadi jangan sampai tidak ada informasi yang diberikan. Karena pada saat tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting. Sampai ada informasi yang tidak diberikan, nanti akan terjadi masalah itu. Karena ada beberapa dokumen yang ternyata kita tidak deploy menjadi sebuah sistem. Nah, kemudian analisis juga kebutuhan. Kemudian fungsionalnya, non fungsionalnya bagaimana, cara perhitungannya, kalau dia ada beberapa formula, ada fitur-fitur yang harus dibutuhkan dan sebagainya itu harus digali juga gitu. Nah, kemudian jangan lupa kita juga membuat ya dokumentasi ya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ya itu jangan sampai lupa dokumentasi apapun dari tahapan perancangan sampai nanti tahapan penggunaan aplikasinya dan report dan sebagainya itu harus penting.
Nah, kemudian ada validasi dan verifikasi kebutuhan, memastikan kebutuhan dikumpulkan sesuai dengan harapan pengguna. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu nanti harus di cross check juga nih ke PIC yang bersangkutan di sana bahwa ini sudah sesuai apa belum yang diberikan dari bawah atau anak buahnya dan sebagainya, kita cross check nih sebagai kepimpinannya sana benar nggak, kalau ini sudah baru kita bisa lakukan eksekusi. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip desain perangkat lunak ya. Jadi ini adalah proses merancang struktur sistem berdasarkan dari hasil analisis yang tadi di awal. Ya, desain ini mencakup berbagai aspek ya. Pertama, sistemnya nih. Bagaimana nanti struktur hubungan komponen antar perangkat, bagaimana menggunakan database apa, kemudian menggunakan apa namanya infrastruktur teknologi apa, framework apa yang akan digunakan, itu harus ditentukan di sana sekarang di tahapan ini, maksud saya. Jadi dari dia mau web base, mau berdasarkan ada mobile-nya apa tidak, kemudian mau seperti apa, itu harus ditentukan. Kemudian desain datanya juga penting ini, basis datanya kita mau menggunakan apa. Ya, kemudian relasi antar tabel juga harus sudah mulai ditentukan. Ya, jangan sampai kondisi ini nanti malah bermasalah ya di kemudian hari gitu dengan salahnya pembuatan basis datanya. Kemudian strukturnya mau seperti apa, relasi dia menggunakan relationship database, menggunakan transaction dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga desain antarmuka dari UI dan UX, ini juga penting. UI harus sesuai dengan keinginan dan tidak ketinggalan zaman Anda, dan desainnya juga harus baik gitu. Selain user interface juga user experience. Ya, percuma juga nanti kalau aplikasinya itu sudah didesain yang bagus menurut Anda, tapi secara experience, ya, secara pengalaman dari pengguna itu tidak bisa uh, apa pengalamannya dalam penggunaan sistemnya itu buruk gitu. Jadi tidak menghasilkan experience yang baik, itu juga masalah itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga alur kerja, proses bisnis ya. Jadi proses bisnis ini adalah salah satu yang penting. Ya, salah satu yang penting juga. Jadi percuma nanti kalau user interface-nya bagus dan sebagainya, tetapi proses bisnisnya ini tidak sesuai gitu. Itu kan yang nanti akan masalahnya lebih double itu. Karena yang penting di sini sebenarnya alur kerja di sini. Nah, ini jadi harus dilakukan. Kemudian prinsip-prinsip desain perangkat lunak ya. Ini sistem kadang dibagi menjadi beberapa modul ya, modul-modul agar mudah dikembangkan. Kalau itu punya banyak apa istilahnya, punya banyak fitur, kita bisa pecahkan dia menjadi beberapa modul. Contoh untuk aplikasi POS itu, point of sales, kita nanti bisa buatkan nih modul posnya, kemudian nanti ada untuk katakanlah modul untuk laporannya, kemudian untuk pembelian purchasingnya, kemudian untuk penanganan hutang piutang lah dan sebagainya. Jadi kita bisa breakdown itu menjadi beberapa bagian yang kecil-kecil. Ya, kemudian kita juga harus cek nih kohesi tinggi atau rendahnya. Jadi memiliki keterkaitan satu modul dengan modul yang lain. Jadi jangan sampai itu tidak kita cek ya. Kemudian sistem yang Anda kembangkan itu memungkinkan nanti ke depannya, kemudian hari itu Anda bisa kembangkan ya, bisa scale up ya. Jadi jangan sampai sistem yang nanti Anda bangun itu ternyata mentok tuh nanti ya, dalam perkembangannya ada perubahan, ternyata klien Anda itu grow up, perusahaannya bertumbuh, kemudian membuat beberapa cabang dan sebagainya. Jangan sampai sistem yang Anda desain itu ternyata mentok, nggak bisa gitu, ternyata bermasalah, dan itu nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian desain juga harus memperhitungkan penggunaan sumber daya secara optimal. Kemudian sistem harus memperhitungkan aspek keamanan ya sejak tahapan desain. Jadi bagaimana sistem itu juga harus dirancang juga keamanannya nih, tingkat keamanannya, dari bagaimana cara melakukan pembuatan password yang baik, kemudian sudah mulai memberikan modul untuk role, hak akses dan sebagainya. Jadi siapa saja yang bisa menggunakan dan sebagainya itu harus sudah dibuatkan. Kemudian Anda harus melakukan enkripsi beberapa metode, contoh GET dan sebagainya.
atau passwordnya dan sebagainya itu harus ditentukan juga ya. Oke, di sini untuk siklus hidupnya ya kita bisa lihat ada beberapa ya, ada beberapa yang nanti kita akan jelaskan. Yang pertama di sini adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC ya. Jadi SDLC sendiri adalah Software Development Life Cycle ya, siklus hidup pengembangan aplikasi. Ini adalah yang umum ya, yang umum yang selama ini digunakan oleh beberapa pengembang ya dalam pengembangan sebuah perangkat lunak ya. Jadi selain model-model ini tuh ada model yang lain ya perangkat lunaknya seperti waterfall, ada agile, ada spiral, V-model dan sebagainya. Ya, intinya tuh konsepnya sama. Ya, jadi dia tahapannya sama, cuma ada modifikasi dari yang sudah ada gitu. Ya, karena memang kebutuhan atau memang kondisi pada saat tersebut ya dalam rangka pembuatan aplikasi, kemudian akhirnya membuat sebuah model baru dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, ada juga prototipe lah dan sebagainya. Oke, di sini kita akan coba perhatikan tahapan dalam SDLC ya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam SDLC. Pertama adalah planning, perencanaan. Ya, jadi di sini adalah tahapan salah satu yang penting ya sebelum kita melangkah selanjutnya. Jadi menentukan tujuan ruang lingkup proyeknya dulu, kemudian mengidentifikasi kebutuhan bisnis termasuk teknologinya gitu seperti apa nanti. Kemudian kalau perlu ya membuat studi kelayakan ya. Cuma selama ini saya dalam pengembangan aplikasi jarang melakukan ya. Tapi kalau ada studi kelayakan, wah itu jauh lebih bagus ya. Ya maksudnya yang secara resmi ya. Tapi kalau eh, karena kebutuhan, karena pengalaman ya, pengalaman yang sudah kita lakukan itu ya kurang lebih hal-hal tersebut biasanya sama gitu. Dan, ini cuma gini, masalahnya kalau di beberapa perusahaan-perusahaan yang besar atau di instansi-instansi pemerintah, memang kita ada studi kelayakan. Tapi kalau untuk aplikasi yang middle middle apa namanya middle ke bawah gitu ya, tengah antara kecil dan menengah gitu, itu biasanya tidak terlalu penting ya. Tapi kalau yang menengah ke atas, kita harus tentukan tuh. Ya pertama teknologi yang mau digunakan apa nih? Ya, jadi teknologi itu nanti akan berkembang ya, kemana-mana nanti penggunanya berapa, kemudian infrastrukturnya mau digunakan apa, menggunakan metode apa nanti pengembangannya gitu. Karena ada beberapa project yang di pemerintahan mereka sudah gunakan DevOps gitu kan. Kemudian pengembangannya nanti menggunakan kontainer, Kubernetes dan sebagainya dari sisi ini ya infrastrukturnya. Kemudian bahasa pemrogramannya sudah ditentukan, menggunakannya contoh PHP versi ini atau sekalian aja pakainya Golang gitu, database-nya sudah ditentukan, menggunakan MySQL atau Postgre atau Oracle dan sebagainya. Itu mereka sudah menentukan. Nah, kemudian dari sisi ekonomi biasanya kalau ini yang berhubungan dengan aplikasi yang bisnisnya yang enggak ke pemerintahan ya, kecuali kalau yang di pemerintahan mungkin ekonomi dia ada. Nah, kemudian solusi nih, apakah ini tetap saat diterapkan efektif apa enggak? Dengan menggunakan ini apa tidak menambah masalah ya ke depannya atau malah nanti jadi memberatkan dan sebagainya. Kemudian termasuk regulasi hukum dan sebagainya. Cuma yang paling sering saya lakukan adalah dari sisi teknis dan operasional. Ya, kalau yang lain-lainnya sih jarang. Nah, hasil dari sini biasanya terbentuk sebuah laporan studi kelayakan dan rencana proyek. Ya, dari situ. Nah, setelah itu kita juga melakukan analisa. Di sini setelah dilakukan tahapan perencanaan tadi awal, ya planning perencanaan, kita sudah mulai melakukan analisis. Ya, analisis ini seperti tadi sudah di-mention di awal ya, itu pertama ya Anda harus melakukan survei dulu, wawancara, observasi, brainstorming ya terhadap stakeholder yang ada gitu. Ya, jadi semuanya harus terlibat. Karena kalau tidak terlibat itu nanti jadi masalah ya kemudian hari. Karena bisa jadi ada hal yang ternyata memang tidak sesuai gitu ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhannya yang fungsional, non fungsional, kemudian membuat dokumentasi spesifikasi kebutuhan softwarenya. Jadi software requirement specification atau SRS. Hasilnya nanti akan kita buat sebuah spesifikasi requirement software requirement specification ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan nih nanti akan dikerjakan dan sebagainya.
Nah, tahapan-tahapannya juga desain, ya ini akan dikonversi ke menjadi rancangan teknis. Anda bisa nanti membuat dulu dari sisi mock-up-nya. Desain itu tampilan, jadi tampilannya mock-up. Bisa juga nanti desain perancangannya, alurnya bagaimana. Anda bisa membuat use case diagram, membuat nanti alur datanya, data flow diagramnya, kemudian nanti Anda bisa membuat kelas diagramnya untuk uh, secara kelas ya sistemnya atau database-nya juga nanti Anda buat relasinya dan sebagainya, itu harus dibuat di desain. Jadi tidak hanya desain antar muka juga, tidak hanya desain antar muka saja ya mockupnya, tapi semuanya keseluruhan. Ya, jadi kita nanti rancang dalam bentuk blueprint. Ya, blueprint yang akan kita berikan ke pelanggannya atau penggunanya. Karena sistem itu abstrak. Aplikasi yang akan Anda bangun itu abstrak, tidak beda kalau kita mendesain sebuah bangunan ya. Anda membuat sebuah rancangan bangunan, rumah, dan sebagainya, itu terlihat, oh modelnya seperti ini dalam bentuk 2D, 3D, dan sebagainya. Sedangkan aplikasi tidak. Ya, aplikasi tidak bisa dilihat secara langsung kalau itu belum jadi. Makanya perwakilan dari itu semua, itu kita buat desainnya. Contohnya dari wireframe-nya, prototype-nya, mock-up-nya. Ini loh tampilannya kurang lebih seperti ini. Data-datanya nanti yang tersimpan seperti ini. Arsitektur sistemnya, ya perancangannya, dari penggunaan servernya dan sebagainya itu kita bisa buat ya, termasuk nanti desain komponennya ya. Itu adalah salah satu rancangan dari kita orang pengembang sistemnya. Jadi beda dengan yang langsung membuat bangunan rumah dan sebagainya, itu berbeda. Tapi desainnya kita bisa buat ya, karena sekali lagi sistem yang software atau apa namanya aplikasi itu, sistem software itu nanti abstrak gitu. Kalau belum jadi ya kita nggak bisa lihat gitu, seperti itu. Nah, tahapan yang penting juga adalah tahap implementasi. Ya, ini adalah tahapan yang penting. Di sini kita sudah mulai menulis kode ya berdasarkan dari desain-desain tadi yang sudah dirancang. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman apa ya, framework apa yang sesuai gitu kan. Kemudian jangan lupa kita melakukan VCS-nya juga, version control gitu ya. Jadi version control ini digunakan saat nanti ada pengembangan. Jadi kode-kode mana yang dirubah, kode mana yang di delete, ditambahkan dan sebagainya itu penting gitu. Ya, semua itu harus terdokumentasi dengan baik ya. Jadi jangan sampai ada masalah. Sebelum nanti di-deploy ke pengguna, kita harus melakukan unit testing juga ya. Setiap komponen dipastikan berjalan dengan baik sebelum melakukan testing yang utama ya. Jadi testing yang utama di sini ini adalah sistem yang nanti sudah jadi ya. Jadi nanti sudah jadi kita lakukan UIT ya. Tiap modul-modul itu sudah harus diuji setiap apa namanya, kalau memang ada servis-servisnya atau ya seperti itu ya, modul-modulnya kita coba dari transaksinya, masternya sampai laporannya, termasuk nanti pengujiannya juga sama penggunanya langsung gitu. Jadi nanti akan ada dokumen UIT, termasuk nanti ada catatan-catatan jika ada perbaikan bug dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga adalah maintenance ya. Setelah itu berhasil dengan baik diterapkan, digunakan dan sebagainya. Jangan lupa juga kita akan melakukan maintenance ya, pemeliharaan. Ya, jadi bisa jadi bug atau error itu tidak terjadi pada saat pengujian, tapi mungkin berkembangnya pengguna dan sebagainya ternyata ada bug dan sebagainya lah, itu sistem Anda harus bisa mengatasi hal tersebut gitu. Ada juga nanti bugnya yang tidak langsung terlihat, yaitu bug logik ya, jadi error logika, dan itu juga lebih masalah lagi karena kita tidak bisa langsung lihat errornya gitu kan. Jadi kejadian setelah itu yang akan terlihat gitu lah, itu kan masalah ya. Jadi kita juga harus melakukan adaptasi ya dari penyesuaian error tersebut, termasuk nanti kalau ada penambahan fitur ya, peningkatan fitur, optimasi. Nah, ini yang kadang benar-benar harus kita apa namanya, kita perhatikan ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ya, tadi kalau SDLC ya, System Development Cycle, siklus hidup pengembangan aplikasi itu dari tahapan ini. Jadi dia akan muter menjadi sebuah siklus ya, seperti itu. Nah, studi kasusnya ini contohnya ya, di pengembangan aplikasi perpustakaan digital ya, di sebuah universitas. Jadi dia ingin mengembangkan
sebuah aplikasi ya. Jadi sebuah aplikasi digital. Nah, kita akan tes dulu tahapan planning. Jadi tahapannya awalnya adalah planning. Di sini menentukan fitur utama. Contoh ada pencarian bukunya, peminjaman online-nya, pengelolaan anggota, ya seperti itu. Kemudian ada fitur denda umpamanya dan sebagainya gitu ya. Kemudian fitur direktori dari bukunya, bagaimana melakukan pencariannya dengan mudah, bisa dikategorikan. Itu harus kita tentukan dulu fitur-fiturnya. Nah, kemudian kita analisis ya kebutuhannya. Kita tanya dengan stafnya yang ada di perpustakaan, bagaimana sih cara inputnya, pengelolaannya, kalau yang selama ini dicatatnya bagaimana, atributnya apa saja gitu kan, data-datanya seperti apa gitu. Ya, kemudian selain itu kita juga tanya nih, mahasiswa bagaimana sih selama ini proses peminjamannya, apakah mudah untuk pencarian bukunya, apakah sudah ada sistem, kalau ada sistem inginnya yang seperti apa gitu. Apakah, nah contoh-contoh seperti itu tuh nanti uh, mereka ditanya gitu ya, kalau memang perlu ya, contohnya, oh mungkin mahasiswa pingin kalau ada di situ kayak di Gramedia, contohnya ya, ada satu komputer desktop, kita bisa melakukan pencarian di situ gitu, termasuk membaca buku secara e-book ya, jadi nggak perlu atau ada versi webnya, ada contoh-contoh yang nanti harus kita gali ya seperti itu. Memang tidak semua nanti kita bisa eksekusi, tapi informasi itu adalah hal yang utama. Kemudian kita sudah mulai melakukan desainnya ya, seperti tadi merancang UML-nya, ERP, prototype UI-nya untuk aplikasi, kemudian melakukan implementasi. Contohnya di sini kita menggunakan framework Laravel ya, menggunakan PHP versi yang terbaru, MySQL baru. Kemudian kita melakukan testing ya dengan adanya dokumen UIT ya. Nah, pada penggunanya langsung ya, bisa jadi pustakawannya atau mungkin sampel dari mahasiswa yang kemarin ditanya yang sering nongkrong di situlah dan sebagainya. Kemudian melakukan maintenance ya, kita uji coba optimasi fitur-fiturnya, bagaimana servernya kalau diakses secara bersamaan dan sebagainya, itu contohnya. Kasus 2 ini juga ya ingin meluncurkan aplikasi mobile banking, contoh ya, dia sudah punya banyak aplikasi, di situ ada satu fitur tuh yang akan dicoba ya. Oh, rencananya di sini ada transfer, cek saldo, pembayaran tagihan ya, macam-macam ya, main tagihan bisa banyak gitu kan. Ya, kemudian apa saja sih fiturnya akan ditambahkan. Kemudian di situ kita akan coba kumpulkan kebutuhannya. Termasuk regulasi dari Bank Indonesia nih untuk masalah keamanan data. Apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, itu Anda harus mulai buat gitu. Ya, mulai cari informasi tersebut. Dianalisa. Kemudian desainnya pertamanya di sini menggunakan tool Figma untuk melakukan desain perancangan UI-nya. Kemudian melakukan perancangan database ya dari di sini kebetulan menggunakan Postgre seperti itu. Implementasinya, oh di sini menggunakan React Native ya biar mudah nanti di deploy-nya ke Android atau ke iOS itu lebih mudah gitu dengan menggunakan React Native dibandingkan menggunakan native yang pada umumnya gitu. Ya, kemudian menggunakan API backend-nya, RESTful-nya, API-nya menggunakan apa, kemudian API token-nya menggunakan apa, itu harus kita tentukan. Kemudian kita melakukan testing, ya pengujian keamanan dari pen testnya kita lakukan apa, uji coba brute force, uji coba apalagi lah servernya diuji coba di DOS lah dan sebagainya. Kemudian setelah itu UIT dengan pengguna ataupun nanti nasabah. Nasabah mungkin enggak ya, lebih ke penggunanya banknya ya dari pihak bank. Ya mungkin kalau ada nasabah yang diuji coba mungkin nggak nasabah secara langsung ya, tapi ke karyawan dan sebagainya. Kemudian maintenance juga dia harus selalu up to date dengan regulasi keamanan sesuai dengan kebijakan OJK. Karena kalau di keamanan di perbankan itu memang sangat ketat ya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa beradaptasi itu dengan kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan keamanan apa namanya perbankan. Nah, model-model pengembangan lunak yang lain itu ada selain SDLC ya. Ada juga namanya waterfall. Ya, ini adalah pengembangan perangkat lunak yang paling klasik ya. Jadi banyak digunakan dalam industri ya. Tadi juga sudah lama ya, tapi ternyata ada juga yang lain gitu kan. Ini adalah model pendekatan linear sekuensial di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Makanya model ini disebut waterfall atau
air terjun gitu. Jadi prosesnya selalu bertahap. Jadi nggak bisa tahu-tahu langsung menyelesaikan yang tahapan sebelumnya, nggak bisa gitu kan. Jadi memang bertahap. Ya secara umum sih mirip dengan SDLC ya. Ya, tetapi di sini strict ya, harus ini dulu selesai, baru lanjut selanjutnya. Ini harus selesai, modul master ini selesai, baru selanjutnya. Nggak bisa langsung lompat-lompat. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini sama ya, requirement, kebutuhan fungsional, survei, dan sebagainya, itu sama semua. Kemudian desainnya juga, development-nya, coding, kemudian testing, kemudian penerapan, instalasi deployment, dan maintenance. Nah, ini adalah salah satu model tahapannya. Kalau tadi adalah siklus ya, selesai, muter. Kalau di sini ya hampir mirip ya, cuma di sini ketat nih, per masalah ini harus diselesaikan dulu. Nah, ini adalah beberapa contoh studi kasus penerapan model waterfall ya, pada kasus pengembangan sistem informasi sekolah. Ya, jadi ada contohnya, sekolah ingin membangun sistem informasi akademik yang mencakup fitur-fitur berikut: pendaftaran siswa baru, manajemen nilai dan laporan akademik, jadwal mata pelajaran dan kehadiran siswa gitu kan. Nah, di sini tim pengembang memutuskan untuk menggunakan model waterfall karena kebutuhan ini dianggapnya stabil dan tidak banyak berubah. Ya, karena ya tadi dia strict ya, harus selesai ini juga, jadi nggak ada perubahan, harus selesai gitu. Ini selesai ya wes, lanjut baru selanjutnya seperti itu. Ya, nah di sini requirement-nya, aktivitas pengembangannya, tim IT sekolah mengumpulkan kebutuhannya dari guru, siswa, staf, administrasi, dan kepala sekolah. Kemudian mengidentifikasi fitur-fitur utama seperti pendaftaran siswa baru, manajemen nilai, jadwal mata pelajaran, laporan akademik, dan pembayaran SPP. Kemudian menentukan kebutuhan teknisnya seperti servernya, sistem operasi, database yang digunakan, kemudian menyusun dokumentasi ya, termasuk dokumentasi untuk perangkat penggunaan perangkat lunaknya nanti gitu kan. Ya, jadi kebutuhannya apa sih? Oh, ini seperti itu. Jadi kita buat. Hasil akhirnya berupa dokumen SRS ya. Jadi daftar fiturnya apa aja, kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya apa, non fungsionalnya apa, dan sebagainya ya. Jadi untuk tahapan selanjutnya mulai ke desain. Jadi merancang arsitektur sistemnya, apakah sistem akan berbasis web atau desktop, kita tentukan. Membuatkan ERD dulu untuk mengelola data siswa, guru, mata pelajaran, dan nilai akademik ya. Kemudian mulai mendesain user interface-nya, dashboard-nya seperti apa, dashboard siswa, dashboard guru, kemudian administratornya, input nilai bagaimana, dan sebagainya. Jadi ada wireframe-nya ya, mockup lah seperti itu. Nah, dokumentasi perancangan ini termasuk nanti diagram UML, IRD, desain UI, dan sebagainya. Ya, kemudian, nah ini tadi lanjutannya ya, membuat diagram UML, use case diagram, class diagram, sequence diagram ya. Apapun ya, nanti yang bisa digunakan ya. Ada activity diagram juga bisa dibuat. Kemudian sudah mulai melakukan deployment ya. Jadi deploymentnya membangun database untuk menyimpan data akademik dan administrasi. Kemudian mengembangkan modul pendaftaran siswa baru, manajemen nilai, jadwal kelas, laporan akademik, kemudian mengembangkan modul pembayaran online kalau perlu ya. Nanti di situ tambahkan payment gateway umpamanya. Kemudian nah kita tentukan tuh mau pakai apa. Oh, PHP untuk back-end-nya ditambah dengan Java ya biar lebih kuat. Nah, kemudian front end-nya menggunakan Vue atau menggunakan React gitu kan, contohnya ya. Ya, tapi salah satu Anda bisa tentukan, oh Java saja, Java Spring Boot mungkin lebih handal gitu, atau menggunakan Laravel atau menggunakan Golang, itu tentukan saja. Ya, kemudian kode sumbernya Anda tentukan. Jangan lupa juga menggunakan Git ya, GitHub-nya ya, jadi untuk waktu pengembangan lebih mudah. Ya, mudah mengelola ya source kodenya. Kemudian testingnya ini. Ya, kita melakukan unit testing ya setiap fitur. Pastikan berjalan dengan baik. Ya, lakukan pengujian di setiap interaksi antar modul. Contoh pendaftarannya bagaimana nih? Setelah pendaftaran apakah siswa bisa uh, melakukan ujian? Jadi nanti pendaftaran ujian. Jadi fitur-fitur itu harus dites semuanya. Ya, jangan sampai dia bisa melakukan uh, pembayaran siswa namanya. Jadi kalau ikut ujian harus bayar dulu, jangan sampai nanti nggak bayar dia bisa ikut ujian, contoh ya. Jadi itu harus diuji semua ya, ya integritas masing-masing modul.
Ya, kemudian melakukan sistem testing, memastikan aplikasi itu stabil ya dalam lingkungan production. Pertamanya di testing dulu, kemudian deploy ya di deployment dulu. Kemudian setelah itu jangan lupa nanti di production juga harus aman. Kemudian ada UIT-nya, jangan lupa UIT-nya nanti yang menggunakan ya, yang berkepentingan bisa kepala sekolah, guru atau stakeholder yang lain ya. Jadi seperti itu. Ada laporan pengujiannya, ya nanti kapan-kapan akan saya share ya laporan pengujiannya tiap modul itu seperti apa. Ya kita nanti termasuk mencatat bug, perbaikannya bagaimana dan sebagainya. Nah ini deployment-nya kita bisa langsung menginstal apakah di server sekolahan memiliki server gitu atau menggunakan layanan cloud ya. Nah nanti bagaimana itu cara delivery-nya ya. Kemudian melakukan pelatihan di masing-masing guru, administrasi, termasuk nanti siswa, cara menggunakan sistemnya dan sebagainya. Di sini nanti ada ya ini jika kalau ada integrasi umpamanya di Kemendikbud ada integrasi gitu kan, ya itu kita juga bisa buatkan untuk API di sana. Tapi sebelumnya di awal harus dianalisa dulu gitu, jangan sampai di sini Anda tidak melakukan requirement di awal di sini, ternyata di sini tahu-tahu minta gitu kan waktu proses pembuatannya ini itu kan jadi masalah juga gitu ya. Jadi di awal harus memang ditentukan di awal. Nah, katakanlah seperti itu ya. Nah, sistem ini nanti ada dokumentasinya juga. Jadi bagaimana nanti bisa digunakan saat pelatihannya. Nah, kemudian memastikan sistemnya ini live-nya kapan nih? Live-nya itu berarti siap digunakan. Jadi ada versi yang development waktu pengembangan, ya uji coba. Kalau uji coba berarti semua database-nya harus dikosongkan dulu, ya di-delete dulu. Ya, kemudian dinolkan lagi kecuali master-master ya. Nah, nanti setelah itu mulai perkapan cut off baru kita bisa mulai menggunakan seperti itu. Maintenance juga sama, memantau performa sistem setelah itu jalan. Karena ini yang hal penting juga. Karena setelah jalan itu akan terjadi banyak masalah-masalah gitu yang kadang kita sudah tentukan di awal kita analisa di awal ternyata tidak seperti yang kita perkirakan gitu. Ternyata ada beberapa yang terlewat gitu ya. Kondisi-kondisi seperti itu terlewat. Nah, itu bisa terjadi gitu. Ya. Bentar, saya masang mic saya dulu. Oke, jadi hal-hal tersebut itu bisa terjadi gitu. Ya, kemudian ini yang paling penting nih, melakukan backup. Ya, melakukan backup secara berkala. Ya, ini juga pernah kejadian dulu saya pernah mengerjakan beberapa project ya sampai ada terjadi masalah di servernya itu kan terbakar dan sebagainya. Ternyata ada kehilangan data. Setelah kita tanya kenapa apakah ada backupnya, ternyata memang tidak diaktifkan fitur backupnya. Nah itu kan masalah. Dan kehilangannya ada backupnya, itu 5 hari sebelumnya gitu. Jadi 5 hari yang setelah hari ini gitu. Dan itu kan masalah. Jadi akan kita kehilangan 5 hari data yang harus diinput ulang kan. Kalau sistem itu mungkin lebih gampang ya, diinstal lagi, di-deploy lagi, di diinstal lagi di server atau dikopikan lagi di server, tapi data kan tidak bisa. Nah, kemudian kita bagaimana mengoptimalkan performanya ya. Jika ada keluhan pengguna terkait fitur, kurang ini, nggak bisa jalan dan sebagainya, itu kita harus update ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian kasus 2 juga sama nih dengan menggunakan waterfall, yaitu toko retail ya membuat aplikasi POS, point of sales. Point of sales itu kalau aplikasi kasir lah kayak di Indomaret atau dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini mau melakukan pencatatan transaksi penjualan, manajemen stok, laporan keuangan harian dan sebagainya. Nah, ini kita harus sama ya. Jadi kita harus lakukan requirement dulu, apa saja yang digunakan pencatatan transaksi bagaimana nih, apakah boleh ada hutang atau semuanya cash gitu kan. Manajemen stoknya mau menggunakan stok bagaimana, FIFO, LIFO gitu kan, atau average dan sebagainya itu harus kita tentukan juga gitu kan. Kemudian laporan keuangannya mau seperti apa, laba rugi, kemudian neraca, itu harus lengkap apa enggak. Kemudian penggunaan teknisnya, perangkatnya mau pakai PC yang mini PC, kemudian kasirnya mau menggunakan printer yang struknya thermal atau yang model non thermal gitu, dan sebagainya itu harus kita tentukan
barcode-nya mau menggunakan yang QR code atau yang barcode biasa, menggunakan stand atau tembak dan sebagainya, itu menentukan semua itu. Itu harus kita tentukan juga di awal. Nah, setelah itu kita buat desainnya sama ya seperti tadi. Kemudian deployment, gunakan bahasa-bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau nanti berbasis web ya gunakan PHP MySQL contoh, Java bisa desktop, C#, VB dan sebagainya, VB.NET bisa untuk desktop. Nah, itu contoh-contoh ya. Atau nanti full cloud yaitu bisa ditentukan lah sesuai kebutuhan. Nah, ini contohnya, kemudian diinstal, siap digunakan di retail. Oke, kemudian ada lagi model yang lain yaitu agile ya. Ini berbeda ya dengan yang ada. Sebentar saya cek. Ya, ini pendekatannya iteratif dan incremental ya. Dalam agile pengembangan dilakukan dalam siklus pendek atau sprint. Ya, jadi biasanya 1 sampai 2 minggu, 1 sampai 4 minggu gitu. Seperti itu. Jadi hasil di setiap sprint diuji serta dikembangkan lebih lanjut berdasarkan umpan balik penggunanya. Jadi buat dulu, oke cocok. Nah, masih belum cocok, buat lagi, belum cocok, buat lagi sampai cocok. Setelah itu baru nanti ke selanjutnya. Gitu. Itu contohnya seperti itu. Ya, model ini sangat cocok pada proyek yang kebutuhannya sangat sering berubah. Ya, jadi kalau seperti nanti Anda rintisan, perusahaan-perusahaan rintisan mau membuat aplikasi gitu kan. Nah, itu biasanya seperti ini. Aplikasi berbasis pelanggan, software as a service, ya seperti ini. Jadi Agile juga diterapkan dalam tim yang menggunakan metode Scrum, Kanban, Extreme Programming, dan lainnya ya. Ini karakteristiknya ya, iteratif, incremental. Ya, perangkat lunak dikembangkan secara bertahap dan setiap iterasi menghasilkan fitur yang dapat diuji. Kemudian kolaboratif, ya, tim perancang tim pengembang, pemilik produk, pemangku kepentingan bekerja sama secara aktif. Intinya di sini. Responsif terhadap perubahan. Nah, ini perubahannya harus langsung diakomodasi di setiap iterasi tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Kemudian ada feedback yang berkelanjutan. Nah, ini dikumpulkan setiap sprint, perbaikan iterasi berikutnya. Ini proses pengembangannya ya. Agile. Perencanaan sprint, ya, tim merencanakan fitur yang akan dikembangkan dalam satu iterasi. Pengembangan cepat, tim bekerja dalam siklus pendek untuk membangun fitur. Pengujian berulang, continuous testing, setiap fitur diuji sebelum dikirimkan ke pengguna. Umpan balik, feedback dikumpulkan dan diterapkan di iterasi berikutnya. Kemudian penyempurnaan dan iterasi baru. Fitur ini diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini. Ya, jadi dia selalu iterasinya seperti ini ya sampai nanti launch. Nah, jadi mirip SDLC juga gitu ya. Seperti itu. Cuma ini ada ini contoh kasusnya ya, e-commerce ya. Nih, jadi sebuah startup ingin mengembangkan aplikasi e-commerce memungkinkan pengguna membeli produk fashion secara online karena fitur-fitur uh, aplikasi akan berkembang seiring dengan feedback pelanggan. Nah, tim pengembang memilih model agile. Contoh, sprint 1-2 minggu. Pengembangan fitur registrasi pengguna, pengembangan katalog produk dan kategori dasar, desain awal antarmuka. Ini 2 minggu aja nih. Ya, hasil akhirnya ya produknya itu sudah jadi nih, pengguna dapat mengguna, jadi aplikasinya sudah jadi langsung. Nah, kemudian sprint yang kedua, ya tadi sudah registrasi dan sebagainya tahapan awal ya. Terus menambah fitur keranjang belanja. Nah, mengembangkan proses checkout, alamat, pengiriman, total harga, integrasi database produk untuk penyimpanan informasi stok. Nah, kemudian pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang checkout. Ya, ini 2 minggu. Nah, jadi produknya seperti ini. Ya, 2 minggu juga menambahkan filter, harga, dan kategori sesuai permintaan pelanggan. Kemudian pengujian awal dengan kelompok pengguna kecil, beta testing ya, dicoba dulu nih. Nah, kemudian perbaikan bug. Nah, pengguna dapat melakukan filter produk berdasarkan kategori. Kalau ini tadi nambah produk. Jadi konsepnya seperti ini. Ya, modul per modul itu dibuat. Nah, sekarang nambah lagi metode pembayaran digital. Ya, transfer bank, ya payment gateway lah, nanti e-wallet lah, nah, kemudian nambahkan fitur transaksional lah. Anda lihat tuh, updating dari kayak Tokopedia, Gojek ya. Kemudian apalagi?
Shopee itu kadang ada beberapa updating tuh yang besok tahu-tahu sudah ada tambahan ini cepat dibandingkan aplikasi-aplikasi yang contoh pemerintahan atau di perbankan atau mungkin yang pabrik ya perusahaan dan sebagainya itu berbeda gitu ya. Jadi itu biasanya lebih stabil, sudah stuck gitu, tidak ada penambahan-penambahan yang berarti. Beda kalau yang menggunakan agile itu pasti akan selalu mengikuti ya. Nah, kemudian optimasi UI UX dari feedbacknya. Nah, itu kan pernah tuh dulu. Gojek itu UI UX-nya nggak terlalu bagus tuh ya. Jadi pernah diupdate gitu. Tapi setelah diupdate lagi kok malah jadi masalah gitu kan. Jadi masalah yang berarti gitu dibandingkan yang sebelumnya. Ya itu banyak yang protes tuh. Feedbacknya di kok nggak lebih baik dari yang kemarin itu malah ini tambah kesulitan dari penggunanya. Nah itu contohnya. Kemudian disempurnakan. Nah jadi itu modelnya cepat sekali gitu ya. Kemudian navigasi aplikasi ya lebih responsif, lacaknya dan sebagainya pesanan. Nah, itu model-model seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan review dari pengguna. Nah ini contohnya ya. Dan sini implementasi fitur review rating produk. Ya, menambahkan fitur wishlist. Ya, ini penting juga nih. Penggunaan dapat menyimpan produk favorit. Penggunaan dengan lebih banyak pengguna. Nah, contohnya ya. Pengguna dapat memberikan ranting produk dan menyimpan wishlist ya. Kemudian ini analisis data transaksi pengguna untuk merekomendasikan produk berbasis AI. Nah, ini ada tambahan baru nih. Kan dulu belum ada zaman AI, sekarang sudah ada. Contoh ya, menambahkan fitur diskon dan promo. Nah, kemudian meningkatkan performa server untuk menangani lonjakan pengguna. Nah, ini biasanya kita nanti menggunakan teknologi namanya uh, Kubernetes dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan scalable atau apa istilahnya itu orkestrasi sistem ya. Jadi nanti kalau Anda nanti belajar terkait Docker, container, Kubernetes ya, lebih tepatnya itu nanti bisa melakukan orkestrasi itu. Jadi contohnya kita tidak akan menambahkan server secara horizontal semua ditambah, besok tambah lagi itu akan habis. Ya kita nanti menggunakan konsep Docker ini. Jadi kalau yang perlu kita aktifkan ya kita aktifkan saja gitu. Jadi di level software itu. Jadi umpamanya besok ada fitur promo khusus ini Maret ya, umpamanya 33 gitu ya. Kita aktifkan saja nih beberapa port-port tertentu. MySQL-nya kita atau database-nya kita aktifkan atau servernya kita mau aktifkan beberapa service-service-nya gitu kan. Ada 5. Kemudian database-nya kita aktifkan tambah 10 lagi dan sebagainya. Jadi nggak perlu menambahkan server secara fisik gitu kan. Seperti itu. Jadi kita hanya menambahkan tadi beberapa fitur-fitur yang di Docker itu kita bisa aktifkan. Itu contoh-contoh yang teknologi saat ini. Jadi scalable-nya itu nggak horizontal, nggak menambah melulu berhubungan dengan fisik-fisik komputernya saja. Gitu. Nah, kemudian nanti kita sudah mulai live lah dan sebagainya. Nah, ini kesimpulannya model agile memungkinkan pengembangan fitur bisa bertahap, sehingga fitur yang paling dibutuhkan bisa lebih cepat digunakan. Ya, beda dengan tadi yang sebelum agile ya, waterfall itu nggak bisa, harus bertahap ya dari satu ke satu yang lain gitu. Sprint memastikan fitur dapat diuji langsung oleh pengguna, sehingga pengembang dapat memperbaiki, menambah fitur sesuai dengan permintaan pasar. Pengujian terus-menerus di setiap sprint memastikan aplikasi tetap berkualitas tinggi saat peluncuran. Oke, ada lagi model Scrum. Nah, ini Scrum ini sebenarnya adalah framework dari Agile ya. Jadi dia hampir mirip dengan Agile. Ya, ini hampir mirip kalau kita lihat di modelnya itu juga sama itu ya. Ya, karena dia sebenarnya frameworknya dari Agile di dalamnya lagi gitu. Ya. Ya, karena itu kan kalau kita ngomong pengembangan itu akan selalu bergerak ya, update ya dengan pengembangan metode itu ya sebenarnya dari dasar yang sudah ada kemudian kita tambahkan gitu. Oh sorry ini apa judulnya gambar salah ya, ini harusnya metodologi Scrum, nanti saya edit. Nah ini, nah jadi hampir mirip ya dengan model Agile. Nah, jadi sama berdasarkan sprint itu juga sama. Akan buat pengembangannya seperti itu. Oke, nanti tren tantangan analisis ini, sekarang memang ada beberapa yang sudah mulai menggunakan mencakup ya DevOps ya.
Ya, jadi integrasi antara pengembangan dan operasional. Ini adalah trennya saat ini gitu ya. Adalah sebuah pendekatan menggabungkan proses tadi deployment dan operasional IT. Ya, jadi meningkatkan efisiensi dan pengembangan perangkat lunak. DevOps berfokus pada otomatisasi, kolaborasi tim, siklus rilis yang cepat, ya, kemudian sehingga perangkat lunak dapat diperbarui dan diterapkan lebih sering dan lebih stabil ya. Ya biasanya nanti tool-tool di sini salah satunya tadi yang saya sebutkan ya. Kita sudah mulai kenal nama Docker gitu seperti itu ya. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Nah ini Anda nanti bisa lihat ya. Continuous integration, continuous deployment, automatic testing lah, monitoring feedback dan sebagainya ya. Nah seperti itu. Ini sama ya. Oke. Untuk materinya ini sebenarnya sudah selesai. Mungkin nanti saya akan ada tugas ke Anda. Ya, contoh ya tugasnya buat sebuah rancangan ya Anda pilih dari masing-masing yang ada di sini atau Anda punya model yang lain ya. Ya, nanti dari satu mahasiswa dan mahasiswa yang lainnya uh, berbeda ya. Anda tidak usah buat rancangannya sampai gambar diagram ya kelas diagram. Buatlah seperti ini, contoh-contoh seperti ini ya. Jadi model-model yang seperti yang saya sampaikan di sini ya. Jadi kotak-kotak seperti ini, tabel gini ya. Jadi tahapan-tahapan metodenya tadi, kemudian aktivitinya seperti apa dan hasilnya yang dihasilkan itu apa. Ya Anda nanti bisa buat di sini. Nah nanti untuk tugasnya bisa dikirim mulai per hari ini sampai minggu depan ya. Nanti Anda bisa upload di praktek ya, di praktek mata kuliah. Ini contoh mata kuliah ini analisis dan desain perangkat lunak. Jadi nanti Anda bisa cari yang praktik ya. Di praktikumnya itu ada kan. Nah, nanti di praktikum, nah ini semester 4 ya. Nah, nanti Anda bisa upload ya. Jadi nanti bisa upload di sini. Nanti akan saya aktifkan untuk uploadnya. Jadi ini saya akan tambahkan activity assessment-nya ya. Ya, nanti jadi Anda bisa tugas contoh ya. Tugas model pengembangan. Nah, nanti Anda buat model ya nanti ini akan saya buatkan apa namanya? Buat tahapan pengembangan, pilih salah satu model yang Anda ketahui ya. Jadi contoh seperti tadi ya. Kalau kita lihat di sini, oh ini membuat sistem informasi sekolahan. Nah, jadi apa saja tahapannya untuk analisanya dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat dari contoh saya atau nanti Anda kembangkan yang sudah ada. Ya, contohnya aktivitas ini nggak ada outputnya ya. Nanti kalau bisa ada outputnya di sini. Ini tahapan-tahapannya. Jadi kasusnya apa nih pertama gitu. Nanti Anda buat di situ nama, NIM, kemudian kasusnya apa, kemudian ada tahapan. Dah itu aja. Nanti kalau bisa di-upload sampai batasnya adalah 21 Maret 2025. Jadi sebelumnya nanti tolong Anda bisa mengumpulkan ya tugasnya di sini, termasuk sama Anda harus menonton video ini ya, karena nanti kalau Anda nggak menonton ya nanti kesulitan gitu ya, contohnya seperti itu. Ya, nanti ini akan saya upload di YouTube, ya akan saya upload di YouTube. Anda nanti absensi di YouTube di situ NIM dan namanya, ya, contohnya atau nama absen gitu. Dan YouTube-nya ini kemungkinan nggak akan bisa dicari kecuali lewat di sini kursnya. Nanti akan saya upload di sini. Jadi dia modelnya adalah unlist ya, bukan private tapi unlist. Jadi nggak bisa searching di YouTube. Linknya harus lewat sini. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Uh, Anda nanti harus kerjakan biar nanti saya bagian nilai tugas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.